Assalamualaikum. Hari bentar. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku Halo, assalamualaikum. Hari ini aku kedatangan paket. Aku beli mesin laminating buat laminating lah ya. Jadi aku beli yang harganya itu di bawah 500.000. Mari kita unboxing langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau buat penjual online itu perlunya buat apa? Buat bikin daftar harga biar nggak lupa. Kalau misalkan saya biasanya kan kalau misalkan ngeprint, udah aja ngeprint terus nanti kena air minum lah, atau kena rembesan air, atau kehujanan, atau dimainin anak jadi sobek kan. Nah jadi ya berdasarkan itu saya pengen si plastik daftar harganya itu awet gitu. Nah kalau misalkan ngelaminating itu biasanya ke toko print itu harga per ininya kalau di daerah saya ya 15.000 gitu. Nah tapi kan kalau misalkan keseringan nanti kan saya kan stoknya berubah-ubah tuh, jadi nggak melulu yang itu gitu. Kadang kan ada produk yang baru, jadi saya harus memperbarui daftar harga kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan ke tempat printer ya, selain harganya lumayan, terus waktunya juga kadang males gitu kalau misalkan keluar rumah, apalagi pas lagi hujan gitu kan. Makanya aku beli mesin laminating ini. Harganya nggak mahal-mahal banget kok, di bawah 500.000 udah bisa dapet mesin laminating. Gak usah yang juta-jutaan ya, yang penting apa yang kita butuhin itu ada gitu. Keren sih ini si penjualnya, ngebungkusnya itu bener-bener rapih banget. Top. Sampai saya juga bingung ini mau bukanya kayak gimana gitu kan, saking rapihnya. Masya Allah, ini ngepres banget nih. Udah ada ketahuan dari sini ternyata pemisah. Celahnya ya terlalu sulit-sulit amat. Masya Allah. Ini dia penampakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tuh F4 laminator, F80 efficient and easy to use. F4 laminator, jadi ukuran kertasnya itu maksimal F4 ya, buat di kantor dan di rumah. Ini tuh ada 2 roll, tambah lagi maksimal ketebalannya itu 0,4 mili. Berarti ini sampai F4, artinya yang A4 itu bisa pakai laminating ini. Ini kan F4 nih, jadi di bawah F4 itu si kertasnya itu bisa pakai laminating ini. Misalnya si A4, kertas A4 bisa pakai ini,
A5, A6 bisa pakai ini. Tapi kalau di atas F4 itu nggak bisa, soalnya maksimalnya cuman F4. Terus ininya juga 2 kali 125 mikron ya kan. Terus apalagi ya di sini, oh ini F80 entry width 236 mili, bisa rilis mesin kalau misalkan tiba-tiba mati lampu kan. Nah si ininya itu bisa menyelamatkan laminating yang kalau misalkan keadaan panas itu biasanya kan kalau nggak ada yang rilis mesin itu tiba-tiba mati lampu nih. Nah ada udah mentok di situ aja, nanti kan si kertasnya itu kebakar lah atau rusak lah kayak gitu kan. Nah ini itu aman, jadi rilis mesin, jadi kalau misalkan ada mati lampu itu nggak bakalan meleleh atau kayak gimana, jadi bisa kembali langsung dikeluarin. Power ada lampunya katanya. Terus kalau misalkan ininya lamanya bisa dipakai itu berapa menit atau berapa jam. Nah ini 3-5 menit. Terus maksimal laminating kecepatannya 300 mili per menit. Terus pouch from 80 mikro sampai 125 mikro. Nah ini nggak tahu saya artinya apaan ya. Yang jelas di sininya ada tulisan seperti itu. Laminating from ID to F4 size pouch. Jadi yaitu tadi maksimalnya sampai ukuran F4. Terus rollnya juga ada 2 roll, ada yang laminating buat panas, ada yang laminating dingin. Maksimal laminatingnya 0,4 mili. Jadi kita buka aja langsung penampakannya seperti apa. Sampingnya udah ada busa pengaman. Kosong guys. Ada busa pengaman yang tentunya kalau misalkan di perjalanan nih ada dibanting segala macam ya kan, insya Allah aman. Tuh busanya, tuh busanya. Penampakannya seperti ini. Ada ininya juga. Jadi ini tuh buat ngebantuin biar kertasnya itu nggak melewat-lewat. Ya kan. Nah, jadi ininya kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan ada kalian mau ngelaminating itu, ini kertasnya ada yang ngeganjal di sini, jadi ketahan di sini, ngebantu ini biar nggak pegal pada kertasnya. Nah ini kalau misalkan mati lampu, tiba-tiba mati lampu, ini bisa ditekan, set, otomatis dia nggak bakalan ngebakar si laminatingnya itu. Jadi ini langsung diginiin aja. Kalau misalkan mati lampu ya, kalau nggak mati lampu ya jangan coba-coba digituin, nanti nggak rapet. Terus ini bacaannya petunjuk operasional pemakaian. Jadi di sini ada petunjuknya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, nggak ngerti, bisa dibaca dulu sebelum makainya ya. Terima kasih telah menggunakan mesin laminating Electromaster. Mesin laminating Electromaster mempunyai sistem pemanas dan deteksi ketebalan otomatis sehingga sangat mudah digunakan. Mohon bacalah petunjuk pemakaian sebelum menggunakannya. Nah ya kan, yang males-males baca minta tolong deh sama kakaknya, sama adiknya, sama temennya buat baca ini. Yang jelas kalian wajib tahu cara pemakaiannya kayak gimana.
Berikut ini cara pemakaian dan informasi selengkapnya. Hubungkan kabel power pada arus listrik dengan benar. Jadi ini dicolokin ya kan, ke arus listrik, bukan ke hidung. Maaf nih. Nah, terus tekan tombol power pada posisi di samping kanan mesin ke arah on. Lampu power akan menyala. Jadi ini ada ini tombol power kan. Nah, ini tinggal ditekan aja, nanti bakalan nyala si ininya. Ini nggak nyala lantaran nggak dicolokin ya. Terus tunggu hingga lampu ready menyala. Nah, kalau misalkan ini lampunya udah ready menyala, itu artinya siap dipakai. Ya kan? Masukkan dokumen kertas pada plastik, kemudian pastikan plastik yang masuk terlebih dahulu ke mesin adalah pada satu sisi depan, sisi yang terdapat perekatnya. Mohon diingat, jangan masukkan plastik ke mesin pada sisi dengan 2 lembar tanpa perekat, sebab plastik pada dokumen akan tergulung di dalam atau rusak terbakar. Jadi contohnya gini nih. Bentar. Ini contohnya, aku udah beli kertas foto. Nah, ini dia contohnya. Nih kan ini ada 2 lembar nih. Nah, sedangkan yang ini rapet, jadi ininya dulu yang dimasukin, bukan ininya dulu yang dimasukin. Ini dibuka ya kan, terus dimasukin. Pastiin ininya benar-benar rapi. Pastiin rapi ya. Nah, kalau menurut kalian ini udah rapi, baru deh ini dimasukin. Masukinnya yang ini dulu, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Nah, kalau yang ini dulu nanti bakalan reject. Yang ini dulu dimasukin sini, nanti dia nih, nanti dia bakalan cut gitu ya. Mesin dapat mendeteksi ketebalan plastik secara otomatis sehingga tidak diperlukan penyetelan suhu. Plastik yang dapat digunakan adalah ketebalan 80 sampai 125 mikron. Nah, aku beli yang baca hampura. Mesin dilengkapi dengan sistem pemanas otomatis sehingga bila panas pada mesin berkurang, maka secara otomatis dapat memanaskan sendiri sampai batas derajat yang sebelumnya telah diatur. Jadi ini tuh nggak perlu nambah power lah atau apalah, itu nggak perlu ya. Terus setelah proses laminating selesai, matikan mesin dengan menekan tombol power pada bagian kanan mesin sehingga posisi off. Yang ini ya, yang ininya nih baru dimatiin. Pada proses laminasi, gunakanlah plastik pada kondisi utuh dan tidak terpotong. Mohon jaga penggunaan plastik yang sudah terpotong pada proses laminasi, sebab hal ini akan menyebabkan lem perekat pada plastik menempel pada roll atau sistem pemanas dan penyebab kerusakan pada mesin, bahkan kerusakan pada dokumen atau kertas yang akan dilaminati. Mesin dilengkapi tuas pengaman safety lever pada bagian belakang mesin. Bila ada dokumen atau kertas yang tersangkut atau dokumen berada di tengah mesin saat listrik mati, tekan dan tahan tuas tersebut guna mengeluarkan dokumen. Jadi ini ya yang tadi saya bilang rilis. Nah, jadi ini harus ditekan. Jadi langsung ditarik si dokumen yang lagi dilaminasinya itu biar nggak terbakar. Gitu.
Tuh guys, geng guys. Mesin bekerja pada tegangan listrik nih. Ini tegangan listriknya itu 220 volt. Tancapan listrik secara benar dan menggunakan stabilizer apabila harus tegangan listrik tidak stabil. Maaf belepot. Letakkan mesin pada posisi datar saat pengoperasian. Jauhkan dari jangkauan anak-anak apabila bayi. Apalagi bayi maksudnya. Hindari area yang berdebu, kotor, dekat dengan pemanas atau pendingin, dan dekat dengan air. Itu harus dijauhi. Jangan letakkan mesin di area yang terletak panas matahari secara langsung. Matahari maksudnya, ini nulisnya benar-benar nih. Matahari secara langsung. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mesin selain yang semestinya digunakan. Jangan terkena air. Jangan memodifikasi mesin tanpa konsultasi dengan pihak distributor atau pusat servis. Mohon hubungi pihak distributor atau pusat servis bila menemui kendala. Udah, sekian dan terima kasih. Nanti pas pengoperasiannya aku gunain di sini ya. Jadi nanti di videoin. Oke, sekian dulu video unboxingnya. Kalau kalian mau beli, silahkan hubungi agen-agen terdekat dengan Anda, dengan rumah Anda, dengan tempat tinggal Anda, atau dengan kantor Anda. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.